warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Kelompok kami yaitu kelompok 2 ingin menyampaikan materi terkait kelainan DNA yaitu penyakit hemofilia. Dan berdirinya saya sendiri, saya di sini tidak sendiri, ditemani dengan Haikal sebagai presentator dan Rifano dan Dias sebagai penjawab pada saat sesi tanya jawab, dan ada Agung sebagai kameramen. Ya, langsung saja boleh dimulai Haikal. Baik, terima kasih Arhan atas pembukaannya. Itu langsung saja saya mulai. Apa itu hemofilia? Jadi hemofilia itu merupakan suatu penyakit keturunan langka yang kencengin suara yang menyebabkan darah sulit membeku. Tercatat sebanyak 400.000 kasus di dunia, tepatnya 1 dari 10 angka kelahiran. Lalu hemofilia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Hemofilia A disebabkan oleh kekurangan faktor 8, sedangkan hemofilia B disebabkan oleh kekurangan faktor 9. Penyebab hemofilia. Penyebab hemofilia ada 2, yaitu hemofilia diturunkan, di mana mutasi gen pada kromosom X yang diwariskan oleh kedua orang tua. Nah, faktanya kebanyakan penderita hemofilia itu adalah seorang pria karena dia hanya memiliki 1 kromosom X saja. Lalu yang kedua ada hemofilia didapatkan. Hemofilia didapatkan itu adalah sebuah pendarahan langka dari parah yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang faktor pembekuan darah. Hal ini dapat menyebabkan hemofilia. Lalu di yang sini ada gejala hemofilia. Di layar ini kita bisa melihat 2 kendaraan yang berbeda. Di sebelah kanan kalian yaitu kendaraan yang terjadi pada orang normal, sedangkan yang sebelah kiri kalian itu kendaraan yang terjadi kepada orang yang terkena hemofilia. Jadi ketika orang yang normal terkena hemofilia, orang yang normal terkena pendarahan, misalnya sudah memotong sesuatu terus tangannya tidak sengaja terluka, tergores atau itu akan terjadi pendarahan. Nah, tapi kalau misalnya orang yang normal terjadi pendarahan ini lama-lama akan berhenti, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Sedangkan bagi penderita hemofilia itu berbeda, di mana ketika terluka dan terjadi pendarahan, darahnya itu bakalan sulit berhenti. Selain di sini juga ada satu lagi gejalanya yaitu mimisan. Bagi penderita hemofilia ketika terjadi mimisan, darahnya tidak akan berhenti. Ya, jadi ya seperti itu juga hemofilia. Lalu di sini ada pengobatan hemofilia. Yang pertama terapi penggantian faktor pembekuan, yang dimana diberikan faktor 8 untuk hemofilia A dan faktor 9 untuk hemofilia B. Faktor 8 dan 9 ini dihasilkan melalui plasma darah atau hasil rekayasa genetik. Yang kedua ada terapi profilaksis. Terapi profilaksis itu dokter akan menyuntikkan faktor pembekuan darah kepada pasien sesuai dengan kebutuhannya, yang nantinya akan mencegah pendarahan menjadi serius. Selanjutnya ada obat demospresin. Obat demospresin merupakan obat yang merangsang produksi faktor pembekuan lapar. Obat ini dapat diberikan melalui suntikan atau simprosanin. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh Haikal. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, boleh ada yang ingin bertanya? Ya. Boleh dipikirin. Perkenalkan, saya David Reduniamin dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa hemofilia disebut sebagai kelainan genetik? tanya kita datang Ya. lagi Selanjutnya ada lagi? saya Ini boleh ya?
ini dari kelompok satu. Ini kan terkait hemofilia ya. Jadi saya mau tahu kenapa pria itu menjadi yang paling beresiko terkena hemofilia. Tapi kalau perempuan itu enggak gitu. Tolong jelasin ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya nggak bisa. Saya Novita Lady dari kelompok 1. Bagaimana cara membedakan hemofilia dengan gangguan pendarahan lainnya? Terima kasih. Ya, Vivi boleh. Saya menanyakan apa yang membedakan luka biasa dengan luka pada penderita hemofilia. Oke, terima kasih Vivi. Adin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinita dari kelompok 3. Bertanya, apa yang dimaksud dengan faktor pembekuan darah pada hemofilia? Terima kasih. Terima kasih. Ya, Alia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi kemungkinan hemofilia pada anak-anak? Oke, terima kasih. Kita tunggu ya. Ya mungkin mulai dari soal pertanyaan pertama boleh dijawab langsung. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novita. Bagaimana cara membedakan hemofilia dengan gangguan pendarahan lainnya? Hemofilia memiliki karakteristik khusus seperti riwayat keluarga dan pola pewarisan genetik yang dapat dibedakan melalui tes diagnostik spesifik. Sudah dong kita. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aliat. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi hemofilia pada anak-anak. Nah, cara mengidentifikasinya itu mulai dari gejala luka memar, terus pendarahannya sulit berhenti pada saat ada luka gores atau apa, dan juga sering mengalami mimisan. Baik, terima kasih ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Anin. Agak jelas banget lu. Goblok. Ya, ulang ini mah. Ulang dari awal. Ya. Apa yang dimaksud dengan faktor pembekuan Sabar ya, darah? Pak. Apa yang dimaksud? Sabar. Apa yang dimaksud pada faktor pembekuan darah dengan dalam hemofilia? Faktor pembekuan darah adalah protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Dalam kasus hemofilia, yang terlibat adalah faktor 8 untuk hemofilia A dan faktor 9 untuk hemofilia B. Sudah, Anin? Terima kasih. Sama-sama. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky. Bagaimana cara membedakan luka pada hemofilia, pada penderita hemofilia dengan luka pada orang yang tidak terkena hemofilia? Cara membedakannya itu orang yang terkena hemofilia itu pendarahannya lebih banyak, lebih sulit terhenti dibandingkan dengan orang yang tidak terkena penderita hemofilia. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih, Dias. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Tadi pertanyaan itu kenapa pria menjadi yang paling beresiko sedangkan wanita tidak. Pria menjadi paling beresiko terkena hemofilia dikarenakan pria yang memiliki satu kromosom X saja, sedangkan wanita memiliki dua kromosom X. Jadi ketika pria terkena hemofilia pada kromosom X yang pertama, peran kromosom X ini tidak dapat digantikan. Sedangkan ketika wanita terkena hemofilia pada kromosom X yang pertama, nah si kromosom X yang pertama ini perannya akan digantikan oleh kromosom X yang kedua. Nah ini dapat menyebabkan wanita sebagai penyebab hemofilia turun-temurun. Terdapat bukan
50% seorang anak terkena hemofilia jikalau ibunya juga terkena hemofilia. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari David. Mengapa hemofilia disebut dengan kelainan genetik? Karena hemofilia diturunkan melalui gen resesif yang terletak pada kromosom X. Dan hemofilia itu diturunkan dari orang tua pada anak. Cukup sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulan dari presentasi dari pagi hari ini, hemofilia ini adalah penyakit keturunan langka yang mengganggu pembekuan darah dengan dua jenis utama, yaitu hemofilia A itu kekurangan faktor 8 dan hemofilia B kekurangan faktor 9. Dan penyakit ini lebih sering terjadi pada pria. Dan pengobatannya ini meliputi desmopresin, terapi profilaksis, dan terapi penggantian faktor pembekuan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifatka pada kelas 3 izin mengevaluasi kelompok 2. Nah, untuk penjelasannya memang sudah bagus, cuma tadi dari suaranya itu dia masih kurang. Terus juga untuk PPT-nya dia sudah bagus dan juga sudah masuk ya warnanya. Terus untuk sesi tanya jawabnya itu tadi penjelasannya memang kurang jelas dan suaranya pun juga kurang. Jadi kita mendengarnya juga rada kurang. Sekian sih evaluasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandaulio ini dari kelompok 1, saya akan mengevaluasi kelompok 2. Menurut saya presentasinya sangat baik dan berstruktur dengan baik, dan untuk kelompoknya memahami materinya cukup sangat baik dan jelas, menjelaskannya juga jelas, dan untuk tanya jawab tidak ada gangguan sama sekali. Dan untuk PPT-nya menurut saya sedikit kurang karena warna dari PPT-nya sungguh gelap, bisa diterangin sedikit ataupun ditambahin dengan elemen yang lebih terang untuk bisa kelihatan teksnya. Baik, segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.